Untuk kasus pertama, coachnya Pak Topari dengan coachi Bu Ipung Kandri Kaswari. Bu Ipung Kandri Kaswari adalah seorang guru IPA yang mempunyai masalah tentang kesulitan membagi waktu antara mengajar dengan pekerjaan administrasi dan diklat-diklat yang diikuti. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil refleksi anak yang diperolehnya. Anak mayoritas menyatakan guru kurang optimal dalam mengajar karena banyak jam kosong. Akhirnya, Bu Ipung berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya dengan Pak Topari. Berikut dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ipung. Gimana ini kabarnya, Bu Ipung? Kok kayaknya lesu? Alhamdulillah. Iya, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Pak Top. Ya. Ini mau berbicara, menyampaikan unek-unek saya ini, Pak Top. Ya. Ya, gimana, Bu? Maaf, saya mengganggu loh. Ya, saya minta waktu beberapa menit tadi. Pak Top, ini saya mau bercerita tentang masalah saya, Pak Top. Masalah ya? Apa masalahnya, Bu Ipung? Ini Pak Top, saya itu akhir-akhir ini atau sebenarnya kan sebelum ini juga masih banyak kegiatannya ya Pak. Saya itu kan selain di sekolah dipercaya sebagai proktor yang itu sudah menyita waktu saya. Terus akhir-akhir ini saya juga diminta untuk mengikuti suatu diklat Pak, yang itu semakin menambah menyita waktu-waktu saya untuk mengajar anak Pak. Dan kemarin itu saya sempat ngobrol dengan anak dan membuat refleksi itu. Saya lihat dari refleksi anak itu mereka merasa itu Pak, saya istilahnya kurang optimal dalam pembelajaran. Saya lakukan refleksi, jawaban anak, Bu Ipung hasil pembelajaran IPA kurang begitu baik karena Bu Ipung jarang mengajar, banyak jam kosong seperti itu Pak. Oke, Bu Ipung, kalau dari yang Bu Ipung tadi sampaikan, ini ada problem ya yang disampaikan oleh Bu Ipung. Kalau boleh saya tanya lagi nih untuk mengkonfirmasi bahwa Bu Ipung sekarang sibuknya luar biasa gitu ya. Sehingga ada semacam komplain lah dari siswa ya bahwa hasil pembelajarannya tidak optimal gitu ya karena seringnya jam kosong. Betul ya Bu Ipung ya? Iya Pak, iya Pak. Bu Ipung, kira-kira Bu Ipung kan cerita nih ke saya terkait masalah. Kira-kira apa nih tujuan Bu Ipung cerita dengan saya atau harapan apa yang Bu Ipung ingin dapatkan dari proses kita ngobrol ini? Gitu. Saya ingin memperoleh solusi dari masalah itu tadi Pak, solusi dari masalah jam kosong saya itu Pak. Solusi dari jam kosong, gitu ya Bu Ipung ya? Iya, solusi dari masalah jam kosong itu tadi. Kalau boleh saya tanya ini Bu Ipung, kira-kira gambaran Bu Ipung gitu ya terkait adanya problem jam kosong, banyaknya jam kosong karena kebanyakan Bu Ipung ada kegiatan gitu ya, baik itu proktor maupun tadi saya mendengar bahwa Bu Ipung mengikuti kegiatan yang luar biasa padatnya. Kira-kira dalam benak Bu Ipung gitu ya, kalau misalkan saya skala nih kesibukan Bu Ipung dengan kesibukan barunya itu antara 1 sampai 10. Kira-kira Bu Ipung kesibukannya sampai pada nomor berapa? Nomor 8 sampai 9 itu, Pak. Oke, saya kadang di rumah aja 8 sampai 9 gitu ya. Dari skala 1 sampai 10 berarti tinggal 1 poin gitu ya. Iya, Pak. Oke, ini menarik Bu Ipung gitu ya. Kira-kira nih Bu Ipung, kalau dilihat dari jawaban Bu Ipung ini kan dari skala 1 sampai 10, Bu Ipung tadi mengatakan bahwa Bu Ipung antara 8 sampai 9 gitu kan. Berarti kan antara 1 sampai 2 gitu ya. Legonya gitu ya. Iya. Oke Bu Ipung, ini menarik ya. Semoga nanti kita habis ngobrol ini kita bisa menemukan solusinya gitu ya. Kira-kira saya ingin tanya Bu Ipung, dengan adanya 1 atau 2 yang tersisa dari waktu yang Bu Ipung miliki gitu ya, kira-kira apa nih kekuatan Bu Ipung ataupun peluang apa yang bisa Bu Ipung lakukan agar 1 sampai 2 waktu yang tersisa ini bisa
menjadi ya semacam solusi gitu ya, arahan solusi. Kira-kira apa Bu Ibu? Oh, saya itu Pak, untuk kemarin itu sebenarnya solusinya itu saya sebenarnya di awal itu sudah melakukan time schedule Pak. Karena Oh, memang sebelum ikut diklat itu untuk proktor itu hampir setiap bulan saya kehabisan waktu 1 minggu, itu sudah pasti 1 minggu saya habis untuk kegiatan di proktor. Terus saya buat time schedule dulu Pak. Jadi ketika jam-jam atau misalkan kosong, saya buat tugas, sudah saya list tugas-tugas anak yang nanti mau dilakukan apa seperti itu. Dan sebenarnya juga saya sudah buat media-media pembelajaran untuk anak belajar Pak. Mulai saya siapkan Google Sheet dan lain sebagainya. Saya buatkan, carikan video-video, saya carikan itu dan sudah saya coba Pak. Tapi ternyata masih ada masalah lagi Pak. oh, Akhir-akhir ini ada muncul masalah lagi Pak Top. oke. Jadi sebetulnya kalau tadi Bu Ibu ceritakan, Bu Ibu sudah melakukan rencana aksi gitu ya, rencana aksi untuk Iya Pak. mencapai solusi tadi yang Bu Ibu inginkan gitu Iya. ya. Tadi kalau J. boleh saya konfirmasi, membuat time schedule gitu ya. Betul ya Bu J. Ibu Saya ya? sudah Dari berusaha. time schedule itu mulai Bu Ibu isi dengan misalkan Sabtu Minggu itu membuat PowerPoint, membuat paparan, sehingga Iya. pada saat itu diimplementasikan di hari Senin itu sudah bisa gitu ya Bu Ibu ya. Betul Iya ya? Pak. Iya. Apakah Tapi gimana Bu Ipung? J. Tapi akhir-akhir ini muncul itu lagi Pak. Muncul masalah lagi Pak Top. Akhir-akhir ini saya ada lagi diklat dan kadang waktunya itu berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya schedulekan itu Pak. Berarti Itu eh, itu tambahan kegiatan ini ada membuat problem lagi gitu ya. Tapi problemnya sama gitu ya, jam kosong tadi ya. iya Pak. Menyebabkan Sama jam kosong itu tadi. frekuensi jam kosong di kelas Bu Ipung semakin banyak. Iya. Kira-kira ini Bu Ipung ada gambaran lain atau ada angan-angan lain yang Bu Ipung mungkin bisa pikirkan gitu ya untuk menjadi solusi gitu Bu Ipung. Selain tadi time schedule, supaya apa? Supaya keinginan Bu Ipung untuk bisa tetap bisa bekerja secara maksimal ya dalam hal ini itu porsi Bu Ipung sebagai guru itu bisa tercapai kayak gitu. Kira-kira apa Bu Ipung? Oh, oh iya Pak, saya masih ingat Pak. Saya itu dulu pernah kepikiran gini Pak, di IPA itu kan kami ada 4 guru Pak. Kami ada 4 guru dan di sana saya ingat itu saya pernah melihat jadwalnya Bu Danis karena saya juga kebetulan tim penyusun jadwalnya. Saya kebetulan lihat jadwal Bu Danis itu sering tidak berbenturan dengan jam saya Pak. Saya tuh kepikiran untuk mencoba tim teaching dengan beliau Pak. Saya mencoba bekerja sama dengan beliau. Kemarin saya sempat berpikiran seperti itu. Berarti ini ada Oke. solusi baru ya yang Bu Ipung Iya Pak. temukan yaitu tim teaching gitu ya. Iya, Berarti guru-gurunya berkolaborasi ya untuk ngajar ya. iya. Kira-kira Rencana saya seperti itu. dengan tim teaching ini apa ya dalam gambaran Bu Ipung bisa berhasil gitu ya. Indikatornya apa Iya. Bu Ipung kalau misalkan boleh saya tahu? Oh ya, gini Pak, dengan tim teaching ini indikator yang saya lihat itu dulu Pak, saya sebenarnya di awal tadi seharusnya menyampaikan bahwa saya ke anak itu juga merasa bersalah Pak, sebenarnya bukan hanya ke anak saja saya bersalahnya, untuk kelas-kelas yang dekat dengan kelas saya Pak, itu saya juga merasa bersalah karena ketika kelas saya kosong, nanti akan berimbas kepada kelas-kelas di samping saya. Ketika kelas saya kosong, otomatis kan ramai Pak, mengganggu kelas yang lain. Nah, indikator keberhasilannya itu nanti saya lihat ketika nilai-nilai anak-anak saya di IPA meningkat, yang pertama. Yang kedua juga bisa saya lihat dari komplain dari Bapak Ibu guru di kelas yang dekat dengan saya Pak. Itu nanti bisa terlihat ketika dengan adanya guru di sana, mungkin insya Allah kan nanti keramaian di kelas itu tidak akan minim gitu loh Pak, istilahnya minim. Bisa dengan ketika saya hanya saya kasih tugas, otomatis kan ramai mereka Pak. Tapi ketika ada guru di sana nanti insya Allah kondisi kelas akan tenang dan lingkungannya juga tenang Pak. Indikatornya seperti itu dan yang jelas dengan adanya guru yang ada di sana nilainya saya harapkan meningkat seperti itu Pak. Berarti ada Nanti 2 saya indikator ya Bu Ipung ya. Yang ya, pertama kelasnya jadi kondusif gitu ya, karena iya, ada iya tim Pak. teaching itu guru yang hadir gitu ya.
Yang kedua, Iya. harapannya setelah ada guru yang dijadikan tim teaching ini, pencapaian belajar siswa juga bisa maksimal ya, karena memang Iya. ada yang Iya, Pak. mendampingi seperti itu, bukan hanya Iya. benda mati yang dikirimkan ke anak. Ini Iya. menarik Bu Ibu, karena bagaimanapun juga karena kita selaku guru gitu ya, kita tidak bisa meninggalkan siswa-siswa kita gitu ya. Walaupun sesibuk apapun, apalagi dengan zaman teknologi ini ya. Jadi apa yang Bu Ipung sampaikan ini luar biasa Bu Ipung. Bagus gitu ya. Iya. Kira-kira nih Bu Ipung, Iya. solusi bagus ini mau dilaksanakan kapan atau ya waktunya gitu ya. Waktunya kira-kira mau dilaksanakan kapan? Ini Pak, saya laksanakan secepatnya Pak. Saya Asap ya. minggu depan kan mulai bab baru, iya Pak, secepatnya. Minggu depan saya akan mulai bab baru. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Danis, tapi nanti saya akan menyiapkan materi-materinya dulu juga Pak, karena saya juga akan menyiapkan PowerPoint dan game-game dan Google Sheet yang akan saya siapkan dulu. Terus saya komunikasi dengan Bu Danis untuk bekerja sama menyiapkan bahan-bahan yang nantinya bisa Bu Danis gunakan sebagai referensi ketika membantu saya mengisi jam-jam saya yang kosong itu tadi, Pak. Minggu depan ya, Bu Iya, Ipung. siap. Mudah-mudahan Siap. bisa segera terrealisir gitu ya. Kira-kira nih Bu Ipung, tadi kan sudah jelas ya, asap secepatnya minggu depan gitu kan, Iya. akan dieksekusi Ya, baik merancang pembelajarannya, iya. merancang materi-materinya, dan juga berkoordinasi dengan Bu Danis ya, kalau nggak salah ya, Iya. untuk Iya, Pak. teaching-nya seperti itu. Kira-kira nih Bu Ipung, kalau misalkan ada problem gitu ya, Bu Ipung ada tindakan apa atau plan B-nya apa ini Bu Ipung kira-kira? Oh, plan B. Oh, Iya. untuk plan B saya tuh Pak itu saya selain Bu Danis, saya masih ada tim teaching yang lain juga Pak sebenarnya. Ada teman-teman yang lain juga karena di IPA kami 4 personel Pak. Insya Allah kami di 4 personel ini juga akan saling bekerja sama. Selain itu Pak tadi Pak, saya plan B-nya pokoknya menyiapkan materi dulu, akan saya susun baik dulu, pokoknya materi-materi saya siapkan dulu agar nanti biarpun tidak Bu Danis, nanti saya bisa minta tolong untuk tim teaching guru yang lain, tapi materi sudah ada, mereka tinggal masuk ke kelas seperti itu Pak rencana saya. Oke. Berarti menurut Bu Ipung nih, kira-kira tadi solusi-solusi yang Bu Ipung sampaikan itu bisa menjadikan solusi atau enggak dari problem awal yang Bu Ipung sampaikan? Insya Allah bisa Pak, Insya Allah bisa. Karena saya yakin teman-teman pasti kolaborasi gitu Pak. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu Ipung ya. Ya. Ya Pak, terima kasih. Oke Bu Ipung, untuk akhir percakapan ini kayaknya Bu Ipung sudah sumringah gitu ya. Iya Pak, ada solusi Pak. Saya berikan kesempatan memberikan semacam kayak kesimpulan akhir dari pertemuan kita gitu Bu Ipung, silahkan. Oh iya, terima kasih Pak dari pertemuan kali ini sudah mencerahkan saya Pak. Jadi saya punya masalah dengan banyaknya jam kosong karena kegiatan-kegiatan saya. Saya merasa bersalah kepada anak-anak murid saya, kepada teman-teman yang mengajar di sekitar kelas saya. Saya merasa sekarang ada tenang gitu Pak, plong, karena saya punya tempat untuk bercerita dan saya dapat solusi, yaitu saya pertama ketika tidak berbenturan saya buat time schedule, membuat jadwal yang nantinya di sana saya bisa dibantu oleh teman-teman saya harus menyiapkan materi-materi, saya harus menyiapkan model-model media pembelajaran yang nantinya bisa digunakan oleh teman-teman saya kalaupun itu menggantikan saya ketika saya memang benar-benar tidak bisa masuk kelas seperti itu Pak Top. Terima kasih Pak Top. Terima kasih sama-sama Bu Ibu. Mudah-mudahan tadi yang kita bicarakan, kita yang diskusikan gitu ya, menjadi alternatif solusi yang nanti Bu Ibu bisa kerjakan dengan teman-temannya. Dan saya tidak sabar lagi nih, kan minggu depan ya, berarti seminggu lagi saya kira-kira ada pertemuan lagi nggak ini Bu Ibu? Saya jadi kayak semacam tertarik nih dengan apa yang sudah Bu Ipung nanti lakukan seperti itu. Ya, secepatnya Pak. Nanti minggu depan kan saya eksekusi. Nah, nanti setelah eksekusi itu di hari Jumat saya akan berkomunikasi dengan Pak Topari untuk hasil dari apa yang sudah saya lakukan dari solusi itu tadi, Pak.
Terima kasih Pak Topari untuk Ya, solusinya. saya tunggu ya minggu depan Iya, ya terima kasih setelah Pak. pelaksanaan solusi-solusi tadi. Nggih, Terima kasih matur Bu suwun. Ipung. Mudah-mudahan membantu dari apa yang kita obrolkan. Ya, matur nuwun nggih Pak. Ye. Monggo, nggih, monggo Pak. Selamat pagi Bu Ipung. Selamat pagi Pak Top. Bu Ipung, saya mau Iya, curhat ini. aduh, curhat apa ini Pak Top? Ada Bu apa ya? Ipung nggak melihat ya wajah Mm-mm. saya gimana hari ini? Wah, iya ya, beda dari biasanya. Kenapa Pak Top? Ini pasti ada masalah ini. Saya itu hari ini kesel pakai banget. Loh, ada apa ini Pak? Ayo, ayo, sini, sini, kita Ayo, ngobrol dulu. Kita kita duduk di situ ya Pak ya, di situ dulu biar santai. Ayo, kita duduk dulu iya Bu Ipung. dengan tenang. Jadi Yuk. Oke. tadi pagi saya kan ngajar dan di sela-sela ngajar itu saya melihat ada anak yang asik sendiri pada saat saya ngajar. Jadi dia itu ngobrol dan main HP Bu Ipung. Saya rasanya sebagai guru itu rasanya kayak dicuekin, tidak dihargai Bu Ipung. Oh, iya, iya. Oh, seperti itu Pak. Oh, jadi eh, menurut Bapak berarti nanti kita mau berdiskusi ya Pak. Terus saya mau narik ini dulu. Kira-kira nanti kita mau berdiskusi atau ngobrolin tentang apa dulu ini Pak? Iya nih Bu Biar Ipung, nanti mudah-mudahan jelas. nanti setelah ngobrol dengan Bu Ipung, saya punya ya, gambaran lah bagaimana saya harus bertindak menghadapi anak-anak saya itu loh Bu Ipung. Sehingga saya besok ngajarnya juga lebih enjoy, lebih enak, anak-anak juga lebih asik gitu ya. Jadi harapan saya itu setelah nanti ngobrol dengan Bu Ipung, ya semacam punya solusi tindakan apa yang mungkin perlu saya lakukan atau apapun itulah supaya pembelajaran saya dengan menghadapi anak-anak yang punya karakter seperti itu ada solusinya Bu Ipung. Oh ya, menarik Pak. Ini berarti nanti kita akan berbicara tentang anak-anak ya Pak, peserta didik ya Pak. Ini berarti nanti kita belajar bersama. Keren ini Pak, ini materi yang keren ini Pak nanti. Oke. Terus bagaimana Ibu? Ini Pak, kalau saya boleh tahu sebenarnya akar masalahnya kalau Pak Top amati itu seperti dari mana sih gitu? Ya, kalau saya melihat problemnya Ya. kenapa anak-anak asik karena mereka pegang HP ya, pegang HP pada saat proses pembelajaran. Itu Bu Ipung menurut saya itu. Karena ada HP kemudian mereka asik dengan HP-nya dan tidak asik dengan gurunya. Oh gitu ya Pak. Jadi anak-anak itu Bapak amati mereka hanya asik pegang HP tanpa memperhatikan gurunya seperti itu ya Pak Top. Iya, Eh, kalau dari masalah itu tadi Pak Top, kira-kira Pak Top itu ada angan-angan atau ada sesuatu yang ingin dicapai nggak atau sesuatu yang ingin Bapak ubah nggak dari itu agar pada anak-anak seperti itu Pak? ya harapan saya itu karena mereka kan anak-anak zaman sekarang ya Bu Ipung ya, nggak mungkin kita cabut dari HP gitu ya. Jadi harapan saya sih ya pembelajaran tetap jalan, tapi mereka juga tidak dicabut dari kedekatan mereka dengan HP-nya itu Bu Ipung. Jadi pembelajaran tetap jalan, asik, tapi mereka juga tidak kehilangan berinteraksi dengan alat gadget mereka. Seperti itu ya Pak. Berarti yang saya bisa ambil kesimpulan anak-anak itu sekarang berarti mereka ingin Pak Top inginnya seimbang walaupun mereka bermain HP tapi sosialnya juga tetap dapat gitu ya Pak ya. Tidak hanya Iya, melihat HP saja seperti itu ya. iya, Terus gini Pak Top itu bagi anak-anak kalau pada pembelajaran Pak Top apakah itu nanti juga berpengaruh Pak Top? sangat. Bapak Kalau amati mereka ya. asik dengan HP-nya, akhirnya berpengaruh dan saya kadang emosi di situ. Jadi kalau sudah emosi mungkin akhirnya tidak ada pembelajaran. Kayak saya sedang ya pergi, saya tinggal gitu Bu Ipung. Iya ya Pak. Ya mungkin mungkin akan jadi emosi ya Pak ketika Nah kita iya kalau membandingkan sudah ya. emosi ini pembelajaran jadi terbengkalai. Terus itu kan masalah HP ya Pak ya, anak-anak memang seperti itu sekarang. Terus kira-kira dari masalah itu Pak Top itu ada nggak sesuatu yang ingin dilakukan agar itu tidak terjadi lagi atau rencana apa yang Pak Top ingin lakukan agar tidak ada masalah seperti itu lagi? Seperti apa Pak Top yang ada di angan-angan Pak Top seperti itu?
dalam pikiran saya itu ya Bu Ipung, Ya. saya ingin agak sedikit, bukan sedikit ya, malah banyak kayaknya, harus banyak, yaitu memanfaatkan HP mereka itu diikut sertakan dalam proses pembelajaran kayak gitu. Hmm. Jadi HP itu ya hadir di dalam pembelajaran, bukan hanya alat untuk komunikasi saja, tetapi HP-nya itu dijadikan sebagai alat untuk proses pembelajaran. Ada keterlibatan kayak gitu Bu Ibu. Oh, Yang berarti oke. Oh, rencana Pak Top HP itu mau juga disebadikan sebagai media pembelajaran. Jadi biar ya, membantu gitu ya Pak ya toh. Oh, terus kalau seperti itu Pak Top, kira-kira nanti sudah ada gambaran belum? Mau ada apa di HP anak atau kira-kira seperti apa yang nanti akan Pak Top munculkan di sana di dalam HP-HP media anak itu? Ya, gambaran saya karena HP itu nantinya sebagai alat untuk pembelajaran, itu nanti semua media itu didigitalisasikan. Ya. Media pembelajarannya itu bentuknya digitalisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin bisa dengan cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang membuat mereka menggunakan HP itu untuk berinteraksi. Misalkan mungkin ya dengan cara misalkan kalau dengan menggunakan Menti atau dengan menggunakan Kahoot atau dengan menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mereka bisa pakai untuk berinteraksi dengan pembelajaran kayak gitu. Jadi, bukan hanya untuk mengakses media pembelajaran, tetapi juga untuk berinteraksi, misalkan memberikan pendapat atau apa kayak gitu. Mungkin dengan cara itu mereka sedikit tergeserkan ya, yang awalnya mungkin HP-nya dijadikan sebagai alat komunikasi di luar pembelajaran menjadi alat komunikasi atau berinteraksi di dalam pembelajaran, sehingga mereka mungkin bisa hadir penuh di sana seperti itu. Hadir penuh ya dengan jiwanya, dengan HP-nya gitu. Kalau sebelum ini kan ya mungkin jiwanya separuh-separuh, jiwanya ada fisiknya ada di kelas, tetapi jiwanya mungkin di dalam HP itu berinteraksi dengan yang lain di luar kelas. Kayak gitu kayaknya Bu. Oh iya, ini jadi Pak Top ingin ada agar mereka menggunakan aplikasi, agar mereka menggunakan game itu untuk yang berguna, intinya gitu ya Pak, berguna bagi pembelajaran gitu, enggak hanya untuk main. Dan mungkin sejalan juga ini dengan Pak Top. Pak Top kan juga tren IT ya Pak ya. Wah, nanti pas ini saya yakin bakal keren sekali ini. Berusaha Terus untuk memanfaatkan apa yang saya miliki gitu ya Bu Ibu, karena memang background saya kan guru IT ya. ya, Jadi ya mungkin pemahaman saya ya di sekitar-sekitar itu kayak gitu. anu ya Pak, nanti biar berkembang, anak-anak berkembang, Pak Top berkembang bersama, menjadikan HP sebagai suatu media yang keren itu nanti. Nah, sangat menarik Pak Top. Nah, ini yang saya ingin tanyakan Pak Top. Tadi kan Pak Top kita sudah berbicara itu tadi ya Pak Top tentang itu tadi, tentang masalah yang Pak Top hadapi. Sekarang Pak Top sudah ada pencerahan belum Pak Top? Atau saya lihat itu kok sudah ada sedikit apa ya? Ada sedikit senyuman sudah tadi awal itu kan nggak ada senyuman, ini sudah mulai muncul ada senyuman ini Pak Top. Ya, saya sedikit tergambar ya, jadi apa atau model pembelajaran saya itu nanti seperti apa. Tergambar lah model pembelajaran yang nanti saya terapkan di kelas-kelas itu dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki anak tersebut gitu ya. Itu semakin ada gambaran. Ya. Ini Pak Top, saya ingin bertanya lagi. Ini mungkin sharing bukan bertanya ya Pak. Nanti kita kan tadi sudah ngobrol Pak. Saya ingin Pak Top menyampaikan apa sih yang akan dilakukan setelah kita berdiskusi ini Pak. Langkah awal nanti Pak Top mau ngapain Pak Top? Mungkin yang pertama adalah segera mengeksekusi gitu ya, pembuatan model atau skenario pembelajaran yang mengintegrasikan alat-alat itu dari kelas-kelas yang memang tadi bermasalah gitu ya. Mulai dari kelas yang banyak masalahnya seperti itu. Jadi langkah pertama saya adalah segera melakukan perubahan strategi dan model pembelajaran saya. Itu Bu Ibu. Oh ya,
bagus. Terus keren sekali Pak Top, keren sekali. Terus kira-kira, nah itu kan mau bikin rencana Pak. Nanti kalau pengen rencananya itu berjalan baik, kira-kira apa yang Pak Top akan lakukan agar rencana-rencana tadi bikin media dan lain sebagainya itu berjalan baik Pak Top? Agar itu sukses, agar itu berhasil. Kira-kira rencananya bagaimana Pak Top? Ya, yang jelas harus saya bikin timeline ya, kayak penjadwalan. Misalkan minggu depan kelas ini, maka 2 atau 3 hari sebelumnya itu sudah saya bikin gitu ya. Atau mungkin nanti bikin media-medianya dulu gitu ya. Kemudian nanti itu kita share di classroom gitu ya. Supaya nanti mungkin kayak menerapkan metode flip classroom. Jadi anak-anak mengakses materi pembelajarannya itu menggunakan gadget mereka gitu ya, sehingga mereka paham lebih dulu gitu ya. Di rumah mereka sudah dapatkan, atau 1 hari sebelumnya mereka sudah dapatkan. Terus di kelas itu berinteraksi saja dengan memanfaatkan gadget itu juga kayak gitu. Jadi ada semacam pola pembiasaan gadget itu untuk belajar kayak gitu. Terus nanti siapa Pak Top yang kira-kira kalau ketika rencananya kurang mulus, nanti kira-kira siapa yang akan mengingatkan Pak Top nanti? Nah, ini biasanya saya punya temen nih di sekolah, kayak ada Bu Umi selaku wakil kurikulum, atau juga dari sisi guru BK ya, guru BK ada Bu Novi, itu juga kayaknya bisa saya bantu, karena dari guru BK saya bisa belajar memahami data. Ya. Halo. Halo Pak Top. Belajar pedagogisnya. Saya bukan guru asli ya. Saya bukan guru asli. Bukan sarjana pendidikan. Jadi saya harus menggali banyak dari 2 guru itu. Kalau dari sisi teknis, insya Allah saya bisa lah. Iya. Dari sisi non teknis, saya harus berkomunikasi dengan minimal 2 guru. Ya, ada ya Pak, tetap ada yang mengingatkan ya Pak ya. Terus nanti kapan itu Pak kira-kira? Kapan akan dilaksanakan Bapak? Ya, karena ini kan berjalan ya, berarti ya minggu depan itu segera harus dieksekusi. Dan itu sifatnya berkesinambungan. Oh ya, Nah, siap. jadi tidak hanya sekali gitu Bu itu. Yap. Nah, terus ini Pak, saya dari obrolan kita tadi Pak, dari sharing kita tadi Pak, mungkin dari A sampai Z tadi kita sudah ngobrol banyak Pak. Kalau saya boleh meminta Pak Top untuk menyimpulkan, mereview dari hasil itu tadi, apa saja Pak Top yang bisa Pak Top sampaikan, yang bisa Pak Top kemas dalam satu kalimat yang nantinya bisa mengingatkan Pak Top untuk selalu semangat. Ya, mungkin kayak gini Bu Ipung, bahwa tadi di awal saya menyampaikan bahwa HP itu problem ya, atau sumber problem. Tapi ternyata kalau dikelola dengan baik, HP itu menjadi solusi. Gitu Bu Ipung. Jadi intinya adalah kehadiran HP, dia bisa menjadi problem atau menjadi solusi, tergantung kita yang mengelolanya. Karena kalau itu diserahkan ke anak, ya anak kan belum tahu ya. Itu Bu. Jadi kitalah manajer di pembelajaran itu. Perangkat yang ada itu bisa menjadi problem atau menjadi solusi, daya dukung itu tergantung kita mau memanfaatkan untuk apa, seperti itu. Keren sekali Pak Top. Berarti ini nanti hari tercapai dari problem awal kayaknya. Ya kita harus uji coba, Siap. Terus ini kan hari Senin Pak Top, kita ngobrol hari Senin. Pak Top tadi mau eksekusi hari apa itu Pak Top? Saya ngajar itu kan setiap hari Kamis ya. Oh ya, Kamis. Nanti kita Jumat atau setelah hari Kamis itu nanti ketemu lagi ya Pak Top. Saya ingin mendengar cerita Pak Top setelah melakukan eksekusi itu hasilnya seperti apa gitu Pak Top. Oke. Nanti ya Bu Ipung. Nanti paling enggak ya Jumat lah ya. Habis Jumatan bisa ketemuan untuk sekedar sharing lagi apa yang kita bicarakan ini berjalan. Kalau misalkan berjalan sampai mana, problemnya apa, ini kayaknya perlu didiskusikan lagi. Gitu. Siap, selalu ada waktu Pak Top biar kita menyelesaikan masalah bersama-sama ya Pak Top ya. Terima kasih ya Pak, bisa ngobrol ya. Memberi wawasan baru.
Ya, ya Pak Top, sama-sama. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tunggu cerita baiknya. Oke, Ya, terima kasih Bu Ipung. iya Pak Top, sama-sama.